Ya, sejak awal terbentuk Indonesia adalah sebuah keberagaman. Hal itu pula yang puluhan tahun silam menjadi pemersatu founding father bangsa ini untuk membentuk suatu wadah yang melindungi segenap rakyat dan segenap tumpah darahnya dalam satu wadah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kenapa akhir-akhir ini warna keberagaman itu seakan tersandung? Intoleran menjadi momok bagi bangsa ini. Kita akan bahas lebih dalam lagi pada malam hari ini di Prime News. Sudah bersama dengan saya di studio, sudah ada Pak Sirojudin Abbas, Direktur Program dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Selamat malam Mas Abbas. Selamat malam. Dan juga sudah hadir bersama kami di studio ada Prof. Aziumardi Azra, Cendekiawan Muslim. Selamat malam Prof. Azra. Selamat malam. Kita malam ini membahas mengenai bagaimana keberagaman kita, kebinekaan kita yang kemudian seolah-olah tergerus, terancam oleh adanya ancaman-ancaman eksternal begitu ya, ataupun mungkin ini juga internal sebenarnya terkait dengan kebinekaan kita. Ada hasil rilis dari SMRC pada hari ini yang cukup menarik, tadi kita lihat angkanya, Mas Abbas, ini cukup mengagetkan juga sebenarnya bagi saya pribadi. Misalnya untuk poin NKRI diubah menjadi khilafah begitu ya, meskipun 79,3% mayoritas masih mendukung Pancasila, tapi ada angka 9,2% ini yang mendukung menjadi khilafah dan juga NKRI melemah dan lain sebagainya. Dari hasil rilis ini, Mas Abbas, apa yang Anda tangkap? Ada 3 catatan penting saya kira yang ingin kita garis bawahi dari temuan survei ini. Ya. Yang pertama bahwa meskipun kita sekarang bisa meyakini bahwa mayoritas atau hampir misalnya 9 dari 10 warga Indonesia masih percaya pada NKRI dan bersedia untuk membela Indonesia, menjadi volunteer untuk membela NKRI, kita menemukan ada tantangan yang tidak kecil dari sebagian masyarakat kita, terutama yang memandang bahwa Pancasila atau sistem negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak relevan lagi dengan Indonesia dan sehingga bisa diganti dengan begitu. model khalifah. Dan itu artinya ini tidak bisa dianggap remeh. Jika misalnya kelompok yang 9,2% atau misalnya 1 dari 10 orang itu berlaku secara aktif. Jadi tidak hanya meyakini dari aspek pemikiran atau tidak hanya setuju dari aspek konsep normatif tentang khilafah, tapi jika mereka aktif mengkampanyekan idenya itu dan melakukan mobilisasi massa berdasarkan ide tentang khilafah di Indonesia, maka itu bukan perkara yang sederhana lagi. Ini angkanya terus menaik apa atau seperti apa, Mas Kita Abbas? belum punya tren saat ini tentang yang itu. Tetapi kalau kita bandingkan sebetulnya di tahun yang lalu juga ada, tapi tidak terlalu jauh dari angka itu, masih kisaran 10-an%. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah aktualnya, 10% dari total penduduk Indonesia atau 9% dari total penduduk Indonesia itu besar, Mas. Anggap saja sekarang 250 juta. Itu bukan angka yang kecil begitu ya? 10%-nya itu berapa? Kita sudah tahu jumlahnya. Setidaknya kalau kelompok ini aktif, maka itu bukan persoalan yang sederhana lagi buat masa depan Indonesia. Itu sebabnya kita garis bawahi bahwa pemerintah dan masyarakat harus aware dengan persoalan ini. Yang kedua, mengenai apa yang sedang diagendakan pemerintah saat ini untuk memperkuat kembali bangunan NKRI dan menghidupkan kembali semangat tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan kebutuhan pemerintah untuk menghidupkan kembali upaya sosialisasi dan pendidikan mengenai Pancasila itu relevan dengan fakta ini. Bahwa di Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak lagi bisa dianggap sederhana, misalnya dengan perluasan pengaruh misalnya Hizbut Tahrir dan efek dari pengaruh internasional seperti ISIS itu sudah manifest di dalam kehidupan kita yang terakhir ini, misalnya dalam beberapa bulan terakhir ini sudah terjadi di Indonesia. Baik, Mas Dan Abbas. yang ketiga itu soal yang kita garis bawahi itu soal soal apa respon yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat supaya bangunan NKRI ini bisa tetap terjaga. Ya, nanti kita akan bahas ini bagaimana kemudian pemerintah harus merespon ini juga masyarakat. Saya ingin ke Prof. Azra terlebih dahulu. Prof, ini tadi dikatakan oleh Mas Abbas, ini bukan lagi hal yang sederhana begitu ya, melihat ada tadi temuan-temuan dari SMRC, hasil-hasil rilisnya,
terkait dengan ada 9,2%, 9,3% begitu masyarakat yang menilai bahwa Pancasila ini tidak lagi menjadi final begitu. Nah, melihat kemudian ada fenomena intoleran di tanah air sendiri sebagai cendekiawan, Anda seperti apa melihatnya, Prof? Memang kalau kita lihat dari sudut jumlah secara keseluruhan tadi 9% berarti 22,5 juta orang, itu jumlah yang cukup signifikan dan itu memang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi kalau aktif begitu ya? Iya, apalagi ya bukan lagi kalau aktif, memang selama ini mereka agresif dan noisy gitu, bikin macam-macam lah, gaduh ya, rame di publik dan sering menjadi pemberitaan media khususnya TV dan kemudian ini membuat mereka mendapatkan popularitas. Jadi inilah yang kemudian menarik orang yang tadinya tidak aktif kemudian menjadi aktif gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini memang harus diwaspadai betul, walaupun tadi 9 dari 10 orang itu tetap berkomitmen penuh pada NKRI, mau berjuang untuk membela NKRI, itu betul. Itu betul, tapi bukan tidak mungkin itu tergerus ya. Mereka itu dalam perjalanan waktu bisa tergerus oleh... Seberapa berbahaya sebenarnya, Prof, ini kemudian akan berkembang? Sangat berbahaya kalau misalnya pemerintah tidak melakukan apa-apa ya. Tapi kan kita melihat dalam beberapa waktu ini kita melihat ada gelombang arus balik dari kelompok yang 9 tadi itu, 90% itu yang sekarang udah melakukan berbagai langkah arus balik. Lebih aktif ya, kita misalnya melihat khususnya Banser Ansor misalnya, yang kemudian mengkanter gerakan-gerakan HTI di berbagai tempat di Indonesia misalnya itu. Kemudian juga di masyarakat luas kampanye mengenai aku Indonesia, aku Pancasila misalnya, itu juga saya kira sangat penting ya. Dan tidak kurang pentingnya adalah ketegasan dari Presiden Jokowi sendiri yang tadi kita lihat bagaimana cara berbicara, mimiknya. Kita gebuk begitu ya, kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Jadi saya kira memang tidak bisa didiamkan. Memang selama ini sejak masa katakanlah pasca Soeharto sampai pada pemerintahan Jokowi ini, kelompok-kelompok itu seolah-olah dibiarkan gitu. Dan Prof Azra, maaf saya potong. Kalau dari pandangan Anda sebenarnya apa yang menjadi latar belakang atau awal mula kemudian kelompok-kelompok ini belakangan ya, katakanlah setahun terakhir ini sungguh berkembang pesat begitu di tanah air kita? kalau berkembang pesat tidak ya. Tadi survei tapi perlahan-perlahan juga cukup banyak juga ini. Sebetulnya ya memang meningkat, tapi jumlahnya kalau saya lihat dengan aktivisme mereka pasca reformasi itu sebetulnya tidak terlalu besar juga perkembangan mereka, karena apa? Kita ini beruntung di Indonesia ini kita punya arus utama yang memang punya komitmen penuh pada Pancasila, pada NKRI, ya terutama ormas-ormas besar ya di seluruh Nusantara ini, mulai dari NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Persis, PUI, sampai Nahdlatul Watan, dan itu banyak sekali. Yang ini adalah arus utama. Cuma arus utama ini selama ini dianggap orang kurang banyak bersuara ya, kurang bersuara tegas gitu. Saya kira ini juga terkait dengan kebijakan politik pemerintah sebelumnya yang kemudian ya membiarkan aja kelompok-kelompok itu tumbuh dan main hakim sendiri. Ya, itu yang terjadi ya, dan bahkan kelompok-kelompok seperti itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Ya. Kita sampai ke kepentingan politik. Mas Abbas, Anda juga melihat ini seperti apa? Kemudian mereka bisa tumbuh begitu ya, dan juga belakangan ini agak-agak masuk ke ranah politik. Apakah memang ini dasarnya kemudian ada juga kepentingan politik sehingga mereka ini akhirnya digunakan sebagai alat sehingga bisa membuat satu fenomena yang kita sebut menjadi kaum intoleran begitu? Saya kira ada kerjasama yang saling menguntungkan antara partai politik formal dengan kelompok politik non formal ini. Karena mereka secara sadar memang melakukan gerakan-gerakan politik tapi tanpa baju kepartaian resmi. Nah, tetapi kalau kita lihat perkembangannya terakhir, kita melihat memang ada kecenderungan bukan sinergi tetapi konvergensi dari sisi kepentingan mereka, politisi non formal ini dengan politisi yang formal gitu, yang punya kepentingan juga. Terutama dalam kasus DKI itu kelihatan betul irisannya yang sangat besar. Dan itu sebabnya kita melihat bahwa sebetulnya mereka
bekerja sama untuk satu tujuan politik yang mungkin berbeda, tetapi dalam jangka pendek mereka memiliki target musuh yang mungkin bisa dihadapi bersama. Gitu. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, kelompok-kelompok ini seolah mendapatkan proteksi politik dari institusi partai politik formal yang punya perwakilan di DPR. Ya. Tetapi pada saat yang sama di situasi kompetisi demokratis gitu, mereka juga menjadi bagian dari pasukan politik yang cukup efektif yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung oleh partai politik gitu. Dan artinya kerjasama ini sudah membuahkan hasil untuk kasus Jakarta ini. Nah, celakanya kerjasama ini justru memberikan ruang yang lebih besar buat kelompok ini untuk membukukan leverage mereka lebih besar lagi. Misalnya, mereka sekarang punya kayak semacam punya partner di DPR, punya partner di pemerintahan untuk bekerja lebih leluasa. Nah, pada saat yang sama, kelompok partai politik ini juga kayak mempunyai pasukan informal yang mereka bisa gunakan tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri sebagai partai politik. Nah, saya kira di situ ruang manuver dan ruang pertumbuhan yang yang memberi kesempatan pada kelompok ini untuk membesar dan membangun image yang lebih kuat secara nasional. Oke, baik. Prof. Azra, kalau dari pandangan Anda apa sebenarnya tujuan mereka ini, Prof? Kalau misalnya kita sinergikan dengan kepentingan politik misalnya, atau ada tujuan yang lain kah? Ya, tujuannya ada tujuan. Saya kira tujuannya semuanya tujuan jangka pendek ya. Untuk mencapai satu target-target tertentu lah, katakanlah pilkada DKI. Oke, sudah selesai begitu ya? Sudah selesai katakan. itu. Ini yang persekutuan yang saya sebut dengan oleh literatur ilmu politik disebut sebagai unholy alliances. Aliansi di antara sebetulnya nggak cocok atau sering juga disebut sebagai strange bedfellows. Ya, kita lihat ada kelompok-kelompok yang orientasinya ke khalifahan atau mungkin daulah Islamiyah atau yang lain bersekutu dengan kelompok-kelompok yang sebetulnya juga tidak puas sama pemerintah. Itu bisa jadi adalah politisi yang marginal ya, tidak punya partai politik tapi punya kejengkelan-kejengkelan yang tersembunyi ya pada pemerintah, atau mungkin mantan militer ya kan, purnawirawan ya juga nggak puas. Ini yang sebetulnya punya agenda-agenda yang lain, tapi kemudian mereka itu bisa mengalami membentuk aliansi yang sebetulnya bersifat temporer sekali. Ya. Nah, oleh karena itu aliansi seperti itu ya tidak bisa langgeng sebetulnya. Saya melihat misalnya untuk Pilkada 2018 ya, atau kemudian Pilpres 2019 belum tentu unholy alliances ini juga terbentuk di daerah-daerah lain, ataupun apalagi untuk Pilpres itu juga belum tentu ya. Jadi itu perkembangan gejala yang sebetulnya sangat temporer gitu. Tapi ya tetap aja harus diwaspadai. Tapi targetnya pemerintah begitu saat ini? Oh ya pasti, ya pasti. Cuma kan saya kira pemerintahan Jokowi ini cukup cerdas. Misalnya menjelang ada demo awal November itu kan, kemudian beberapa orang ditangkap dengan tuduhan makar kan. Jadi memang kemudian pada waktu itu menjelang demo dan menjelang aksi itu juga kedengaran bahwa tujuan akhirnya itu adalah Jokowi sendiri, karena Jokowi dituntut untuk mundur atau dimakzulkan karena dia sudah melanggar konstitusi dengan melindungi orang yang melakukan penistaan agama, Ahok gitu ya. Nah, itu dengan melindungi itu maka kemudian Presiden Jokowi dianggap sudah melanggar konstitusi. Baik, Prof. Azra dan juga Mas Abbas, coba kita lihat dulu kemudian bagaimana hasil rilis dari SMRC sebagian yang sudah kita terjemahkan dalam satu bentuk grafik. Kita bisa lihat misalnya untuk kategori ataupun untuk bagian yang terkait dengan NKRI yang lemah ini ataupun terjerumus, dan juga NKRI yang melemah. Kita akan lihat grafiknya dalam bentuk yang tadi sudah dibuat ya oleh SMRC, sudah dirilis tadi pada sore tadi, kita masih tunggu ini bagaimana kemudian grafik ini. Nah, ini NKRI melemah dalam ancaman bubar. Kita lihat Mas Abbas, ini mungkin Anda bisa menjelaskan ini Mas. Oke, ya. Jadi kita tanya seberapa kuat sebetulnya NKRI ini NKRI saat ini secara umum kayak gitu. Dan
ada yang berpendapat bahwa saat ini NKRI terancam bubar gitu karena berbagai masalah. Nah, ada yang mengatakan setuju dengan itu sekitar 14,5% dan yang mengatakan tidak setuju itu 57 sekitar 60 something persen ya. Ini mengatakan bahwa pada anggapan umum atau sebagian kalangan bahwa Indonesia saat ini sedang terancam perpecahan seperti Yugoslavia misalnya atau negara yang lain, itu ternyata masih ada 14,5% yang setuju bahwa mereka memandang situasi saat ini sangat serius, Indonesia dalam ancaman. Nah, 14,5% itu dari total penduduk juga cukup besar, Mas. Itu di atas 20 juta Mas Abbas, juga. maaf saya potong. Tadi dari angka-angka tadi, ini kemudian SMRC sendiri mengambil sampelnya dari mana ini? Demografinya apakah di Jakarta atau mungkin di seluruh Indonesia dan berapa respondennya, Mas? Oke, saya jelaskan. Demografinya ini survei nasional. Survei nasional. Sampel kita 1.500, tapi yang berhasil diwawancarai dan tidak ada masalah itu ada 1.300 something. Dan itu menghasilkan margin error di kisaran 2,7%. Nah, survei ini survei nasional dan semua warga Indonesia yang umur 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih itu punya peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Nah, sampel tersebar secara proporsional dan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, secara keseluruhan survei ini mencerminkan penduduk Indonesia yang sudah punya hak pilih. Nah, oleh karena itu kalau kita menemukan 14,5% merasa khawatir bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masalah, itu sebetulnya mencerminkan proporsi penduduk sejumlah itu. Oke. Ya, jadi misalnya 14,5% dari total populasi penduduk yang sudah punya hak pilih, sekitar 200-an juta saat ini. Jadi 14% dari 200 juta. Oke, kita lihat lagi kemudian pada poin yang lain, NKRI terjerumus dalam perang saudara, mungkin juga bisa kita tampilkan bagaimana grafisnya tadi sudah sedikit dibahas oleh Mas Abbas. Ini dia kemudian NKRI melemah dalam ancaman bubar. Ini silakan Mas Abbas tanggapin, ntar saya juga minta tanggapan dari Prof. Azra ini. Nah ini sebetulnya jika Anda merasa terancam, misalnya Indonesia merasa bahwa atau dianggap terancam, ini untuk 14,5% ini, 75% dari 14,5% merasa bahwa Indonesia jika dibiarkan seperti ini, maka resiko terbesarnya akan bubar dan perang saudara. Gitu. Ini 75% itu bukan dari total populasi, tapi dari 14,5%. Jadi sekitar 11% lah dari populasi Indonesia. Baik, Prof. Azra ada tanggapan ini melihat kemudian hasil rilis ini dan sebenarnya seberapa parah begitu yang Anda lihat? Kalau kita bisa kalkulasikan atau kita angkakan dari 1 sampai dengan 10, ini angkanya di nomor berapa ini, Prof? Keadaan terjadi di bangsa kita ini? Saya kira responden yang berapa 14% tadi, kemudian 75%-nya kemudian melihat Indonesia akan bubar dan perang saudara. Saya kira cara pandang mereka, persepsi mereka banyak dipengaruhi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Ingat ini pertanyaannya terkait dengan ISIS. Jadi mereka melihat bagaimana perang saudara terjadi di Syria, bagaimana perang saudara terjadi di Irak, bagaimana perang saudara juga terjadi di Yaman begitu. Yang tentu saja memang kenyataannya begitu, tapi dalam mereka tidak tahu konteks lokalnya bagaimana, apa sih yang terjadi, apa yang menyebabkan perang saudara itu terjadi ya di Syria atau di Irak atau di Yaman misalnya, yang itu jauh berbeda dengan Indonesia. Jadi saya melihat kalau disebut perang saudara, ya saya melihat peluangnya sangat kecil karena apa? Konteks perang saudara yang terjadi di ISIS itu beda sekali dengan di Indonesia misalnya. Di Syria tidak ada. Di Syria itu kuat sekali sektarianisme keagamannya, sektarianisme Sunni dengan Syiah misalnya. Kemudian yang kedua faktor kekuatan asing. Kekuatan asing itu ya bisa Saudi, bisa Qatar, dan bahkan Amerika yang menciptakan ISIS itu sendiri, yang bahkan kita ikuti dalam beberapa hari belakangan pemimpin ISIS ini Abu Bakar al-Baghdadi malah orang Yahudi katanya ya kan. Bahkan Snowden, Wikileaks juga menyatakan begitu, dan bahkan juga Presiden Donald Trump mengatakan
sesungguhnya ISIS itu adalah ciptaan dari Amerika, dari Saudi dan Qatar. Yeah. Memang Donald Trump bilang begitu. Jadi konteksnya beda sama sekali ya. Jadi saya melihat kalau tadi sekitar 11% dari total penduduk Indonesia itu membayangkan akan terjadi atau khawatir akan terjadi perang saudara, maka saya melihat kalau dari realitas budaya Indonesia, realitas keagamaan mainstream, kemudian juga kekuatan negara kita dalam hal ini Polri dan TNI, kemudian juga faktor misalnya bagaimana pihak asing sangat minimal. Masih agak jauh begitu. Masih jauh. Masih ya. jauh. Masih saya nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang mungkin terjadi ya dalam waktu dekat ini. Apalagi kalau misalnya pemerintah melakukan tindakan-tindakan seperlunya sekarang ini. Nah, apa yang kemudian dilakukan pemerintah, Prof. Azra, apakah menurut Anda saat ini sudah cukup atau sebenarnya belum efektif untuk bisa kemudian mereduksi paham-paham radikal dan juga bisa menjaga kebinekaan kita? Tapi kita tahan dulu, Prof. Azra, kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Prime News, kami akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime News. Saya masih bersama dengan dua narsum kami pada malam hari ini. Ada Mas Abbas dari SMRC dan juga Prof. Azra dari Cendekiawan Muslim. Saya ingin ke Mas Abbas kali ini. Mas Abbas, ini kan kalau kita lihat ya kemudian berkembang kemudian pernyataan ataupun isu bahwa pemerintah kita sepertinya dikatakan rezim anti-Muslim begitu ya, melawan anti ulama dan lain sebagainya. Dari yang kemudian terjadi saat ini, fenomena yang terjadi, ada paham-paham radikal yang tumbuh, intoleran dan lain sebagainya, yang kita bisa kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Ini sebenarnya betul tidak, Mas Abbas, kalau memang ujung-ujungnya ini memang menyerang pemerintahan untuk merongrong kewibawaan Presiden Jokowi? Ya, saya kira mungkin bukan merongrong kewibawaan Jokowi, tapi lebih pada bagaimana membangun prakondisi untuk kompetisi di 2019. Nah, salah satu yang paling mungkin digunakan untuk mengambil sebagian dari basis pendukung Pak Jokowi adalah pendukung Muslim. Dan pendukung Muslim ini yang masih terbuka dimobilisasi. Biasanya kalau mayoritas penduduk itu punya karakter sosial ekonomi yang lebih rendah, lalu tingkat pendidikannya juga rendah, lalu akses terhadap sumber-sumber ekonomi secara makro misalnya rendah, itu relatif lebih mudah untuk dimobilisasi dan dipengaruhi oleh berbagai isu. Kasus Jakarta itu terlihat betul, dan kelihatannya kampanye atau propaganda tentang misalnya PKI yang diasosiasikan dengan misalnya salah satu partai dan ke Pak Jokowi bahkan gitu, itu bisa jadi untuk memperkuat aliansi dengan basis-basis Muslim. Karena kalau kita lihat sejarahnya di tahun awal 60-an sampai awal 70-an, kita lihat bahwa partner paling solid bagi TNI untuk menghabisi PKI ya kelompok Muslim itu. Oleh karena itu PKI bisa menjadi common enemy bagi sebagian, sehingga isu itu dimunculkan begitu ya. Bagi sebagian kelompok Muslim dan bagi sebagian oposisi. Gitu. Bisa salah satunya. Dan juga misalnya framing soal Jokowi anti-Islam juga itu bagian dari itu. Misalnya anti ulama, meskipun sudah banyak dibantah. Memang jangka pendeknya itu seolah-olah membangun koalisi melawan pemerintah, kayak oposisi kayak gitu. Tapi image dan label yang berusaha dilekatkan pada Jokowi adalah bagian dari cara untuk menggeser kepercayaan pemilih Muslim dari terhadap Jokowi. Dan dialihkannya entah kemana kita juga nggak tahu, masih bola liar. Tergantung 2019 nanti begitu. Iya, 2019 nanti. Tapi sejauh ini kita melihat bahwa Presiden sudah berhasil menepis stigma yang coba dilekatkan seperti itu dengan bekerja lebih dekat lagi dengan tokoh-tokoh dan kelompok organisasi-organisasi Islam. Baik. Saya kira ini progres yang bagus. Baik, Prof. Azra, setuju tidak Anda kalau kemudian tadi Mas Abbas kita sampaikan gitu ya, kita berdiskusi bahwa Presiden sudah mulai agak-agak ini nih, berhasil menghilangkan stigma itu
saat ini? Mungkin belum sepenuhnya Belum berhasil sepenuhnya, ya? Jadi masih diperlukan upaya terus-menerus, bukan hanya oleh Presiden, tapi juga oleh orang-orang pendukung Presiden Jokowi sendiri. Dan saya kira juga harus memainkan komunikasi politik yang lebih aktif ya. Karena publik, masyarakat itu kan sekarang ini berusaha disesatkan oleh retorik-retorik yang sesungguhnya tidak tepat. Misalnya bahwa pemerintahan sekarang pemerintahan anti-Islam misalnya, ya itu kan nggak benar sama sekali ya. Atau karena Rizik Syihab dipanggil polisi dan dia lari misalnya pergi kemana? Kriminalisasi ulama, maka kriminalisasi ulama, ya itu kan generalisasi atau ngebiah uyah yang sebetulnya jauh panggang dari api. Karena apa? Karena ulama yang lain tuh aman-aman aja ya kan, menerima Jokowi di mana kemarin di misalnya Universitas Muhammadiyah. PP Muhammadiyahnya juga ada di situ ya kan. Jadi yang dikriminalisasikan itu siapa? Kalau tidak ada tindakan yang yang termasuk atau masuk kategori kriminal, maka kemudian tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Saya kira kalau misalnya itu terjadi ya kita juga harus bersikap kritis pada pemerintah, janganlah melakukan kriminalisasi. Tapi kan apa yang sekarang diklaim kriminalisasi ulama itu kan karena kasus Rizik Syihab saja, tidak pada yang lain gitu. Jadi saya kira ini pemerintah harus memberikan penjelasan yang lebih tegas. Saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan terus berkomunikasi, bersosialisasi, menggandeng ya ormas-ormas Islam, saya kira itu yang sudah bagus. Mulai dilakukan begitu ya? Saya kira intensif ya, terutama sejak akhir November Desember ketika kasus Ahok ini terus menjadi satu isu politik gitu. Baik, Prof. Azra, kalau untuk pembubaran HTI seperti apa ini, Prof? Apakah ini juga langkah yang cukup tepat diambil oleh pemerintah? Iya, ini ada dua pilihan kan. Kalau pilihan yang pertama ya mengikuti undang-undang keormasan, ya pemerintah harus ke pengadilan, ya kan. Ada proses hukumnya begitu proses hukumnya. Tapi itu kan akan lama dan bisa juga pemerintah kalah di situ gitu. Kalah dalam gugatan, dalam upaya pembubaran itu. Misalnya kan ada langkah-langkah yang harus ditempuh dulu sebelum pemerintah memproses permintaan pembubaran ini ke pengadilan gitu. Tapi kalau cara yang paling efektif ya pemerintah bikin perpu misalnya pada bahagian-bahagian terutama mengenai terkait dengan pengadilan itu. Jadi undang-undang keormasannya itu kemudian diubah menjadi perpu, nanti bisa pemerintah langsung melarang. Ya. Tapi kalau HTI dibubarkan, Anda sepakat dengan itu? Itu merupakan salah satu langkah yang cukup tepat? Saya kira ya langkah yang paling tepat karena jelas sekali bahwa HTI ini ya tidak menerima Pancasila walaupun disembunyikan dalam sikap takiyah. Takiyah itu artinya menyembunyikan. Tapi yang jelas dengan melakukan kampanye khilafah, kekhalifahan, jelas itu secara tidak menerima Pancasila, tidak menerima NKRI, tidak menerima kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya itu jelas itu. Kalau di dalam fikih disebut dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya itu artinya walaupun tidak dikatakan misalnya anti Pancasila secara eksplisit, secara terbuka, tapi dengan kampanye tindakan-tindakannya ya, khilafah dan syariah dan seterusnya itu jelas itu tindakan yang tidak cocok dengan, tidak sesuai, bertentangan diametral dengan NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Baik, Mas Abbas ada tanggapan ini kemudian kalau tadi dikatakan Pak Jokowi juga sudah mulai menggandeng sejumlah organisasi Muslim begitu ya, tokoh-tokohnya. Apalagi yang kemudian dilakukan pemerintah ini seharusnya, dan apakah yang sudah dilakukan sudah cukup tepat saat ini? Saya kira langkah-langkah taktis dan strategis sudah dilakukan. Soal tepat itu tergantung konteksnya. Nah, pertama soal menggandeng Muslim, saya kira sudah dari awal kampanye juga sudah menggandeng kelompok Muslim dan memang tidak terlihat ada upaya dari pemerintah Jokowi untuk menjauh atau antagonistik terhadap kelompok atau ormas-ormas Islam, nggak ada kelihatan itu. Bahkan saya kira dalam masa pemerintahan Jokowi ini juga membuat terobosan yang cukup baik terkait misalnya pengembangan pendidikan tinggi Islam misalnya. Salah satunya beliau mensponsori pendirian International Islamic University yang Profesor Azra
dorong juga untuk terlaksana di Indonesia. Saya kira itu terobosan-terobosan. Belum lagi pendirian sejumlah universitas Islam yang lain. Nah, artinya dari sisi arah kebijakannya itu sudah terlihat relatif balance dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim. Nah, terkait dengan situasi saat ini, respon yang paling tepat saat ini adalah tentu saja selain membangun harmoni lebih dan kerjasama lebih kuat dengan kelompok Muslim juga, saya kira mengamputasi penyakit. Diobati mungkin terus gitu. Tapi saya kira kalau memang itu nggak bisa diobati, diamputasi saja. Misalnya ya mayoritas penduduk Indonesia sekarang menginginkan ISIS keluar dan tidak ada di Indonesia, dan menginginkan HTI juga dibubarkan dan kalau bisa pergi dari aktivitasnya dari Indonesia. Nah, temuan survei kita menunjukkan bahwa the vast majority-nya Indonesia itu di atas 80% menginginkan mereka ditutup. Jadi tidak ada indikasi bahwa mayoritas menginginkan tetap bertahan gitu. Nah, kesimpulan survei kita misalnya menunjukkan kalau kita melihat bahwa kebijakan pemerintah sebaiknya sejalan dengan aspirasi mayoritas publik Indonesia, maka kita mengatakan bahwa penolakan mereka terhadap ISIS dan HTI saat ini menurut temuan survei kita menunjukkan bahwa dua kelompok itu adalah musuh bersama. Mungkin public enemy kita sebut atau common enemy buat penduduk, buat warga negara Indonesia. Dan saya kira kalau mengikuti aspirasi warga mayoritas seperti itu, maka membubarkan HTI yang sudah nyata-nyata bertentangan dengan semangat dan fondasi kenegaraan ini adalah sesuatu yang tepat dilakukan sebelum ini menjadi penyakit yang lebih berbesar dan lebih berbahaya. Saya kira itu pantas dilakukan oleh pemerintah saat ini. Baik. Baik, Prof. Abbas, kalau kita Prof. Azra maksud saya, kalau kita melihat kemudian apa yang terjadi saat ini, yang Anda lihat kemudian pemerintah ini agak telat tidak sih sebenarnya, Prof, menyikapi atau mengantisipasi hal-hal ini sehingga kemudian sudah kadung terbentuk begitu ya, berkembang sehingga baru melakukan langkah-langkah antisipasi misalnya? Ya sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang kan sebagai respon terhadap dinamika politik ya yang terjadi, yang berkembang terakhir ini. Jadi kalau dibilang telat ya saya kira enggak juga. Cuma pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Jokowi ini memang menghadapi kesulitan yang cukup besar karena ini sudah terlanjur berurat berakar di masa pemerintahan yang lalu ya. Bahkan di masa pemerintahan yang lalu itu biasalah pejabat-pejabat tinggi itu seolah-olah merestui dan memberikan impunitas kepada kelompok-kelompok garis keras itu. Jadi oleh karena itu mereka dengan seenaknya bisa melakukan macam-macam tindakan ya. Yang sekarang ini ya misalnya dikategorisasikan sebagai persekusi kan. Itu istilah itu pun juga baru sekarang munculnya kan. Dulu walaupun tindakan-tindakan semacam itu juga merajalela, tapi ya dibiarkan saja. Dan juga polisi jadi sasaran kritik ya, bahwa polisi melakukan pembiaran. Tapi setelah masa Jenderal Tito Karnavian ini kan tidak ada lagi di isu mengenai polisi melakukan pembiaran, kan tidak. Bahkan polisi yang kemarin dianggap Kapolres ya, Kapolres Solok itu yang dianggap tidak bertindak secara proporsional, langsung diganti kan oleh Kapolri ya. Jadi beda sekali tuh sikap politik, kebijakan politik pemerintah sekarang dengan pemerintahan yang lalu. Kalau lalu dibiarkan saja itu. Bahkan pernah dikatakan oleh pejabat tertinggi di negeri kita ini di zaman lalu bahwa kelompok-kelompok radikal itu tidak ada bukti melakukan tindakan-tindakan radikal, tindakan semena-mena, nggak ada. Padahal di TV itu baru saja kelompok itu melakukan razia di sebuah rumah panti asuhan yang dianggap di dalam panti asuhan itu ada anak-anak Ahmadiyah misalnya. Nah itu kan itu dibiarkan aja oleh Kapolrinya, dia bilang Kapolri nggak ada bukti, padahal barusan ditayangkan di TV. Nah jadi beda sekali. Jadi oleh karena itu saya nggak melihat pemerintahan sekarang terlambat. Saya kira respon yang diberikan cukup tepat. Tapi punya pekerjaan rumah yang cukup banyak ya? Oh, pekerjaan rumahnya cukup banyak karena ini udah terlanjur berurat berakar ini. Meskipun
prosentasenya cuma 14 ya, bukan cuma, cukup besar lah 14% itu, tapi cukup besar dan itu tidak mudah ya. Karena juga pada saat yang sama kan pemerintah, terutama Presiden Jokowi kan perhatiannya lebih terfokus juga pada misalnya pengembangan infrastruktur, misalnya pembangunan infrastruktur ya. Yang saya kira ini juga sebetulnya memberikan menjadi semacam semacam pengaman bagi Presiden Jokowi ya dalam pemilu 2019 nanti. Jadi kalau proyek infrastruktur ini berhasil, saya kira agak susah, agak berat itu menandingi Pak Jokowi ini di 2019. Meskipun diserang isu-isu seperti ini. Diserang isu-isu macam-macam, tapi saya kira tidak akan mempan. Ya. Apalagi kalau ini Presiden Jokowi ini terus melakukan sosialisasi politik, komunikasi politik dengan kelompok yang tadi hampir 90% ya, 90% itu. Jadi tentu saja kita mengharap Presiden Jokowi tidak hanya menggandeng NU dan Muhammadiyah, tapi juga ada misalnya di tempat-tempat lain, misalnya ada Nahdlatul Watan di NTB misalnya kan, atau ada Al-Khairat di Sulawesi, Matlaul Anwar misalnya di Banten misalnya, semuanya itu harus dikonsolidasikan. Ini saya kira pemerintah kapasitasnya juga terbatas untuk menangani semua ini. Jadi itu harus masyarakat juga bersama-sama melakukan misalnya katakanlah penjelasan mengenai tidak mungkinnya atau tidak sehatnya atau tidak kelemahan-kelemahan, misalnya mengenai sistem khilafah gitu, misalnya itu harus dijelaskan oleh tokoh-tokoh Islam sendiri, oleh kiai, oleh ulama, oleh ustadz gitu. Kalau misalnya itu dijelaskan oleh Presiden Jokowi sendiri kan nggak mungkin. Agak sulit begitu. Agak sulit. Jadi oleh karena itulah perlu menggandeng tokoh-tokoh ini sejak dari Merauke sampai ke Sabang untuk memberikan penjelasan bahwa gagasan khilafah itu adalah sesuatu yang utopis, sesuatu yang tidak mungkin terwujud ya. Tidak mungkin. Jadi oleh karena itu akan sia-sia dan cuma mengganggu, akan menciptakan gangguan-gangguan yang merugikan Indonesia itu sendiri, mengganggu stabilitas politik, mengganggu juga pembangunan ekonomi dan seterusnya. Nah, ini harus dijelaskan oleh para ulama, para pimpinan ormas-ormas itu. Baik. Mas Abbas, sampai kapan kemudian fenomena ini akan terus menggerus pemerintahan kita terkait dengan mengganggu kebinekaan dan juga mereduksi hal-hal yang kemudian bisa membahayakan pemerintahan kita ke depan, apalagi ini membahayakan kebinekaan kita. Sampai kapan kemudian ini bisa terjadi dan langkah-langkah apa lagi yang kemudian lebih signifikan yang harus diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo? Tapi kita tahan dulu, Mas Abbas, jawabannya kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime News akhir pekan. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Prime News. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pada segmen terakhir kali ini. Saya ingin ke Prof. Azra lagi. Prof. Azra, melihat apa yang terjadi pada bangsa ini, ke depan tadi Anda katakan juga banyak sekali pekerjaan PR atau dari pemerintah ini ya untuk bisa menangani kasus ini. Apalagi yang kemudian harus dilakukan oleh bangsa ini, Prof, untuk kemudian bisa membangkitkan kembali semangat nasionalisme, bisa merawat kebinekaan kita, tidak ada lagi kelompok-kelompok yang mempertanyakan Pancasila dan juga mempertanyakan NKRI? Ya, pertama saya kira harus terutama baik lembaga pemerintah maupun swasta ya, baik organisasi birokrasi maupun juga ormas Islam misalnya, itu harus mengambil kembali ya lembaga-lembaga mereka yang sudah disusupi. Jadi mereka harus membersihkan dari infiltrasi yang terjadi. Infiltrasi ini terlihat di mana-mana ya, misalnya di masjid, itu masjid BUMN ya, tapi khutbahnya itu khutbah anti NKRI, anti Pancasila, itu kan aneh itu. Jadi kalau Anda sholat di Jalan Sudirman atau Tamrin di masjid pemerintah yang ada, termasuk Masjid BI atau masjid yang lain, bukan tidak sering kita mendengar khutbah yang bersifat provokasi yang menyatakan ya pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan tauhid misalnya. Misalnya saja, atau ya yang seperti itulah nadanya. Jadi oleh karena itu saya kira pemerintah dalam hal ini terutama juga BUMN ya harus
mengambil alih itu penguasaan masjid itu. Jadi lebih selektif di dalam memberikan mimbarnya itu kepada orang-orang tertentu ya. Juga termasuk saya kira juga yang saya kira sangat krusial adalah lembaga-lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan kita udah disusupi banyak sekali guru itu yang mengajarkan paham-paham yang aneh-aneh gitu ya. Saya mengalami itu banyak keluhan dari para siswa yang gurunya itu rajin meng-SMS yang mengajarkan paham-paham yang radikal. Jadi lembaga pendidikan termasuk juga masjid yang milik NU, milik Muhammadiyah gitu ya, milik lingkungan artinya ini sudah disusupi semua dong. Oh, sudah disusupi semua ya. Misalnya juga dalam penulisan buku-buku teks misalnya. Kenapa sampai ada masuk paham-paham radikal? Dalam penelitian kita itu ternyata bahwa para penulisnya itu dan bahkan yang meloloskannya itu sangat mungkin sudah tersusupi oleh paham radikal, menjadi bahagian dari jaringan orang-orang yang berpaham radikal itu gitu. Jadi ini saya kira ini yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan juga saya kira melakukan penataran kembali. Mudah-mudahan ini segera bisa dilakukan. Seperti apa itu, Prof? Para guru itu dikasih sarasehan lah, dikasih lagi, dipompa lagi semangat kebangsaannya itu, dijelaskan lagi apa sebetulnya bahaya ISIS atau bahaya kelompok-kelompok transnasional lain ya. Kita jelaskan ya seperti itu. Nah, saya kira dalam hal ini terutama Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemendristekdikti ini harus memberikan, bahkan tadi ada berita itu. Kenapa kemudian misalnya Mendagri Cahyokumolo mengatakan bahwa presiden akan pemilihan hasil penetapan rektor itu juga sampai ke tangan presiden. Itu karena ada isunya bahwa di antara calon pimpinan di perguruan tinggi itu orang yang mendukung ISIS, pendukung ISIS gitu. Jadi oleh karena itu ya harus kembali mereka diberikan wawasan kebangsaan ya, diberikan wawasan kebangsaan itu, pemahaman yang benar mengenai NKRI, mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dengan perspektif yang komparatif. Kita paparkan semua 4 pilar itu, kemudian pada saat yang sama kita juga lihat jelaskan kepada mereka di mana kelemahan-kelemahan dari sistem khilafah itu. Baik, Prof. Tokoh-tokoh Muslim, Anda lihat apakah sudah cukup untuk kemudian bisa menggalang persatuan kembali dari NU misalnya atau dari Muhammadiyah, atau perlu lagi sebenarnya ditingkatkan lagi? Oh, terus-menerus, harus terus-menerus, karena juga sebagian pemimpin Islam itu kan juga dibully ya, karena ingin misalnya menyampaikan pesan-pesan toleransi, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan kesantunan, tapi kemudian malah menjadi sasaran bullying gitu ya. Ya, dibully terus itu. Di media sosial di gitu media sosial ya. Dirundung. Mereka mengalami perundungan gitu. Ya, jadi ini harus terus-menerus dilakukan itu. Baik Prof. Saya ke Mas Abbas terakhir. Mas Abbas, ini dari rilis hasil SMRC tadi, ini masih ada waktu sekitar 2 tahun begitu pemerintah untuk bisa menegakkan kembali Pancasila, merawat kebinekaan dan lain sebagainya. Apa lagi yang kemudian harus dilakukan pemerintah dari pandangan Anda, dan seberapa sampai kapan sih kira-kira kemudian kita harus terus dihadapkan dengan isu-isu kebinekaan, keagamaan, intoleran dan lain sebagainya? Ini kan setiap situasi yang tidak membuat seseorang itu paralisis, betul-betul lumpuh ya hanya akan membuat bangsa ini, seseorang atau bahkan bangsa ini juga lebih kuat. Dan saya kira ini salah satu ujian antara bagi Indonesia saat ini. Ya, sejauh mana pemerintah dan bangsa ini bisa mengatasi ujian ini dengan smooth gitu dan dengan kuat. Dan itu menentukan bentuk Indonesia seperti apa ke depannya. Apakah kita bisa naik kelas dari atau tidak atau malah kita mundur gitu. Dan saya kira kalau lihat dari keinginan masyarakat, dari survei opini publik kita, memang orientasinya pada keinginan untuk naik kelas sebagai bangsa. Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini mengindikasikan bahwa tantangan itu dihadapi dengan serius, dan
dihadapi secara bersama dengan para pemangku kepentingan secara lebih luas, terutama masyarakat Muslim. Nah, Profesor Azra tadi sudah menggarisbawahi sejumlah isu penting dan strategis yang harus diatasi karena punya efek jangka panjang. Misalnya soal pendidikan ini luas, misalnya soal institusi dan soal gurunya, soal muridnya, dan soal bahan bacaannya. Jadi sangat dalam sampai ke situ. Dan saya harap pemerintah juga bukan hanya bekerja pada level yang lebih makro, yang tapi juga lebih mikro nasional, begitu ya? tapi bekerja secara detail pada Oke. aspek-aspek yang lebih makro dan Baik. punya efek langsung kepada masyarakat. Baik. Dan harapan ini sebetulnya sudah mendapat dukungan dari mayoritas publik Indonesia saat ini. Oke. Dan pemerintah Dilihat dari, diyakini. kemudian tadi Ya. hasil rilis SMRC kembali lagi ya. Tadi kita lihat Ya. ada mayoritas publik. Kita lihat lagi mungkin sebagai penutup Mas Abbas dan juga Prof. Azra bagaimana kemudian hasil rilis SMRC untuk bangga menjadi WNI. Ini mungkin bisa kemudian menjadi penyemangat kita bersama untuk bisa kembali merajut NKRI. Ini dia ya, Mas Abbas, sangat bangga 62,5%, cukup bangga 36,5%. Ada juga kurang bangga, sisanya nih ada 0,05, 0,1. Bahkan ada tidak bangga sama sekali 0,1. Oke, kita harapkan bahwa angka ini terus bertambah. 98% bangga menjadi Indonesia. 98%. 98% bangga menjadi Indonesia. Itu modal legitimasi untuk menjadi Indonesia. Dan juga yang penting digarisbawahi, sekitar 80-an% juga siap untuk menjadi relawan NKRI. untuk mempertahankan NKRI. Baik, kita harapkan tentu ini ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat juga masyarakat kita untuk lebih dewasa dan juga merawat kebinekaan sebagai satu hal yang memang sangat penting, fundamental bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Abbas dari SMRC dan juga Prof. Azra, Cendekiawan Muslim sudah bergabung sama kami di Prime News akhir pekan pada malam hari ini.